buat yang baru pertama di channel ini. Jadi channel ini banyak membahas tentang ide bisnis, ide usaha, motivasi-motivasi untuk menyemangati diri kita sendiri. Buat yang belum subscribe dulu dong biar saya semangat dan aktif terus untuk bikin konten-konten atau video yang menarik untuk teman-teman semua. Oke? Nah, oke teman-teman, setelah tadi saya keliling cari pedagang, cari ide usaha, ide bisnis, karena banyaknya PPKM itu setiap saya menghampiri pedagang ada yang tutup, ada yang ngeluhnya ya macam-macam. Kebanyakan mereka ngeluh karena omset, karena kondisi ekonomi. Jadi pandemi ini benar-benar memukul mundur nggak hanya mental tapi kantong kita ya teman-teman. Oke, kali ini saya mau ngomongin bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Oke teman-teman, karena saya pun berulang kali bahkan puluhan kali mengalami kegagalan. Tapi apa yang saya lakukan? Nah, yang saya lakukan ketika saya mempunyai tujuan dan sudah memplanning tujuan itu, tapi pada akhirnya tidak sesuai rencana, kalau orang bilang itu gagal, mempunyai mindset bahwa ini hanya sebuah arena pertandingan. Jadi kalau dalam area pertandingan pasti ada menang dan ada kalah. Lain lagi kalau yang sudah mati. Kalau kita sudah mati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dalam pertandingan kita kalah, kita masih mempunyai waktu untuk memplanning apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai. Jadi setiap kita kalah atau mengalami kegagalan, ubah mindset atau frame cara berpikir teman-teman bahwa ini semua belum berakhir, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Semuanya akan benar-benar berakhir hanya ketika teman-teman memutuskan untuk berhenti atau kalah. Jadi musuh terbesar dalam diri kita sendiri ya pikiran kita. Jadi pikiran kita bebaskan dari rasa cemas, rasa takut, rasa semua sudah berakhir. Kalau teman-teman sudah berpikir seperti itu, berarti ya sudah teman-teman kalah atau gagal. Tapi ketika teman-teman masih mempunyai semangat, mempunyai cara, atau masih mempunyai planning, masih ada harapan teman-teman. Kata mentor saya, saya kutip dari omongan mentor saya, jika mengalami kegagalan, jangan pernah melakukan dengan cara yang sama. Artinya kita harus merubah polanya, kita merubah caranya ya. Kita belajar dari kegagalan yang kemarin. Setiap kita menemui kegagalan, pasti banyak orang yang banyak suara-suara terdengar yang tidak enak, banyak yang mencemooh, banyak yang menjatuhkan mental kita. Tapi sekali lagi itu tergantung bagaimana kita menerimanya. Kalau kita menerimanya dan memasukkan ke otak kita, maka sugesti-sugesti yang tidak bagus itu akan masuk ke tubuh kita dan kita akan drop atau melemahkan mental kita. Yang bernada menjatuhkan itu tidak penting. Jadi fakta itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengelola fakta itu. Bagaimana mengelola fakta yang negatif menjadi output atau hasil yang positif. Nah, seperti itu teman-teman. Terimalah kegagalan itu, tapi jangan menjadikannya akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada hari esok. Kita masih bisa menyusun rencana dengan cara yang berbeda dan mencapai tujuan dengan cara yang berbeda. Tetap berpikir positif. Fakta itu, sekali lagi, fakta itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita mengelola fakta yang negatif menjadi output yang positif ya. Tanamkan pada diri teman-teman bahwa tujuan kita masih banyak, tujuan kita masih panjang. Jadi tidak perlu mundur atau berhenti dengar suara-suara sumbang atau mengalami kegagalan di tengah jalan. Masih banyak jalan menuju Roma kalau kata orang ya teman-teman. Masih banyak jalan untuk mencapai cita-cita kita, tujuan akhir kita. Toh di luar sana masih banyak orang yang masalahnya itu atau problemnya itu lebih berat dari kita. Jadi kita itu yang mesti tanamkan dari ke dalam diri kita ya, bersyukur dan berusaha dan mensyukuri apa yang udah kita dapat. Sekali lagi tetap semangat dan berpikir positif.
Oke, segitu dulu yang saya sampaikan teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.